Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Dr. Andi Wahyudi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah problematika, saya Ayu Fitrah Ainul Jannah dengan NIM 201300208 mohon izin untuk mempresentasikan hasil analisis jurnal yang saya lakukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal dan sintesis jurnal guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah problematika. Jurnal pertama yang saya pilih diteliti oleh Ratni Purwasih dan Yahya Sukajaya Kusuma dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Materi Pecahan Berbasis Android, tahun penelitian 2022. Hasil penelitian awal atau preliminary research. Penelitian awal dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini mencakup 3 hal, yaitu investigasi pengetahuan prasyarat, perilaku siswa dalam pembelajaran, dan tes awal soal uraian tentang pecahan. Untuk menyampaikan pembelajaran tentang pecahan, siswa harus pernah belajar operasi bilangan bulat. Materi tersebut telah diajarkan kepada siswa kelas 3 SD. Fase tes, evaluasi dan revisi. Tes Evaluation and Revision. Berdasarkan hasil penelitian yang diberikan oleh validator ahli materi, diperoleh bahwa pada masing-masing aspek yang dinilai yaitu validitas isi, validitas komponen penyajian, validitas komponen kegrafikan, dan validitas kebahasaan mempunyai kriteria yang baik. Presentase keseluruhan dari semua aspek yang dinilai tergolong sangat baik. Saran yang diberikan antara lain: 1. Untuk diksi dalam pertanyaan sebaiknya jangan menimbulkan kerancuan. 2. Karena dikhawatirkan siswa sulit memahaminya, untuk perpaduan warna dipilih yang lebih cocok agar tulisan tidak tertimpa. 2. Lembaran kuis dituliskan di akhir setiap aktivitas. 3. Membuat contoh soal yang kontekstual. 4. Perhatikan ejaan yang baku. 5. LKPD sebaiknya diberikan sedikit paparan materi dan contoh soal yang dapat membantu siswa untuk menyelesaikan berbagai kegiatan. Jurnal kedua yang saya pilih diteliti oleh Ahmad dan Mansur Hidayar Pasaribu Mukhlasin dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran PowerPoint pada Materi Operasi Hitung pada Kelas 2 SD Negeri 102050 Tanjung Beringin, tahun penelitian 2020. Hasil penelitian. Hasil pengembangan produk awal. Pengembangan media pembelajaran PowerPoint pada materi operasi hitung ini pertama kali diawali dengan tahap pendahuluan meliputi pengumpulan informasi mengenai masalah yang muncul pada saat proses pembelajaran matematika. Data dari tahap awal pengumpulan informasi menjadi pedoman bagi peneliti untuk melakukan analisis kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran dan untuk menyusun konsep media pembelajaran untuk mata pelajaran matematika yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut. Informasi tersebut yakni tentang proses pembelajaran di kelas yang belum menggunakan teknologi dikarenakan kendala guru dalam mengoperasikannya. Oleh karena itu, hasil pendahuluan ini digunakan sebagai pedoman penyusunan konsep media pembelajaran untuk mata pelajaran matematika yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut. Hasil validasi. Hasil validasi yang telah dilakukan oleh ahli media pada tiap-tiap aspek kualitas media memperoleh skor 8 dengan persentase 80% termasuk dalam kriteria layak. Aspek tampilan media memperoleh skor 19 dengan persentase 76% termasuk dalam kriteria layak. Dan aspek kemudahan memperoleh skor 13 dengan persentase 86,6% termasuk dalam kriteria sangat layak. Sehingga diperoleh skor secara keseluruhan sebanyak 242,6% dengan persentase sebesar 80,8% termasuk dalam kriteria layak. Penilaian yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli media dengan menggunakan angket terhadap media pembelajaran PowerPoint pada materi operasi hitung memperoleh penilaian yang baik. Jurnal ketiga yang saya pilih diteliti oleh Arfi Novigi Hidayat Ferdi dan Ratna Purwanti dengan judul Pengembangan Media PowerPoint Interaktif Berbasis Android untuk Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar pada Masa Pandemi COVID-19. Diteliti pada tahun 2021.
Hasil penelitian, uji coba terbatas dilakukan di kelas 5 MI Integral Al-Hikmah Hidayatullah Merauke dengan jumlah siswa sebanyak 6 orang, dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Siswa diberikan lembar penelitian yang diisi oleh siswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan respon positif dari siswa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa media pembelajaran telah mencakup nilai sangat praktis dengan presentasi kepraktisan sebesar 91%. Berdasarkan tahap yang sudah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis Android pada materi pengukuran sudut untuk siswa kelas 4. Produk media pembelajaran berbasis Android yang dikembangkan telah memenuhi kriteria pada setiap aspek, baik aspek materi maupun aspek media. Penelitian pada aspek materi diantaranya adalah kesesuaian antara materi dengan KI atau KD, penyajian materi, contoh, dan juga soal-soal penelitian pada aspek media diantaranya adalah keterbacaannya tulisan, font, gambar, suara, dan pengalihan antar halaman. Untuk uji coba terbatas pada siswa mendapat kriteria praktis dengan perolehan nilai angkat sebesar 58%. Jurnal keempat yang saya pilih diteliti oleh Julie Wahyuni Lubis dan Mas Nila Devi dengan judul Pengembangan LKPD Kecepatan dan Debit berbasis Lektora Inspri terhadap berpikir kritis di sekolah dasar tahun penelitian 2020. Hasil penelitian, pengembangan LKPD kecepatan dan debit berbasis Lektora Inspri terdapat berpikir kritis ini menggunakan model ID 4 dengan tahapan yaitu analisis, desain atau perancangan, development atau pengembangan, implementation atau implementasi, dan evaluation atau evaluasi. Tim ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli media menyatakan LKPD kecepatan dan debit berbasis Lektora Inspri terhadap berpikir kritis ini valid dan layak untuk digunakan. Hal ini diketahui dari hasil penelitian akhir rata-rata yaitu 4,3 dengan kategori sangat valid. Guru kelas 5 SD Negeri 16 Guguak Tinggi juga menyatakan LKPD kecepatan dan debit berbasis Lektora Inspri terhadap berpikir kritis ini mendapatkan kategori sangat praktis digunakan dengan presentase sebesar 89,28% dan hasil respon peserta didik LKPD kecepatan dan debit berbasis Lektora Inspri terhadap berpikir kritis mendapatkan kategori sangat praktis digunakan dengan presentase sebesar 91,46%. Jadi LKPD kecepatan dan debit berbasis Lektora Inspri terhadap berpikir kritis yang dikembangkan dengan model ID ini valid dan praktis digunakan di sekolah dasar dalam pembelajaran matematika kecepatan dan debit. Jurnal terakhir yang saya pilih diteliti oleh M. Saidun Anwar, Khairuddin, Eka Fitrianingsih, Triana Dewi, dan Andi Maseleno dengan judul Developing an Interactive Mathematics Multimedia Learning Based on Inspring Presenter in Inspring Student Insert in Learning Mathematics. Tahun penelitian 2019. Hasil penelitian. Siswa menyatakan bahwa metode pengajaran konvensional tidak membuat mereka tertarik untuk belajar dan membuat mereka lebih memilih untuk tidur di kelas. Hal lain yang menyebabkan rendahnya minat belajar adalah guru mengajar dengan suara yang kurang jelas dan terlalu banyak menulis di papan tulis. Pembelajaran matematika menurut siswa cukup sulit dan membosankan karena selama pembelajaran mereka dituntut untuk menguasai banyak materi, memahami rumus matematika, dan hanya duduk di kelas karena guru tidak menyediakan media lain selain LKS. Guru tidak memiliki kemampuan dan waktu yang cukup untuk menyediakan media pembelajaran lain sehingga siswa hanya sebatas itu. Itu tadi analisis dari jurnal tersebut. Evaluasi. Tahap akhir dari pengembangan ini adalah melakukan evaluasi terhadap media yang telah diimplementasikan. Evaluasi dimaksudkan untuk memperjelas penggunaan media dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam materi trigonometri. Untuk mengetahui peningkatan minat belajar siswa diberikan angket. Angket diberikan dalam dua perlakuan, yaitu sebelum menggunakan media dan setelah menggunakan media.
pretest dan posttest. Angkat minat belajar diberikan kepada 24 siswa kelas 1 Tribakti At-Taqwa Rahman Utara Kabupaten Lampung Timur. Angkat diberikan kepada siswa untuk mengetahui gambaran sebelum dan sesudah penerapan produk. Uji and guide digunakan untuk mengetahui peningkatan minat siswa setelah menerapkan produk. Berikut hasil pengukuran peningkatan minat belajar siswa. Sintesis jurnal. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang wajib ada di setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu selayaknya mata pelajaran ini harusnya bisa dipahami dengan baik oleh siswa. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan saat ini, minat siswa terhadap pembelajaran matematika sangatlah rendah karena pembelajaran ini masih dianggap susah. Matematika yang mengandung objek kajian abstrak tentunya membutuhkan metode pembelajaran yang tepat agar dapat membantu siswa mempelajari matematika secara lebih bermakna. Masalah yang paling sering ditemui adalah keterbatasan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi dalam menyusun pembelajaran efektif yang dilaksanakan secara daring atau tatap muka. Media pembelajaran interaktif adalah salah satu teknologi informasi yang memiliki potensi besar untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. Banyak sekali software pendukung yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya permasalahan yang terjadi saat ini, peran media pembelajaran sangatlah penting untuk menunjang pendidikan. PowerPoint interaktif akan terkesan lebih menarik lagi karena di dalamnya bisa ditambahkan dengan kuis yang bisa membuat guru dan siswa saling berinteraksi. Ketika siswa menjawab soal di PowerPoint tersebut, maka akan ada jawaban otomatis dari guru yang sudah disetting terlebih dahulu, sehingga hal ini dapat memicu siswa agar merasa bahwa ada respon dari guru meskipun dengan menggunakan PowerPoint. Dengan adanya kuis yang diberikan, siswa akan lebih bersemangat dan merasa pembelajaran lebih menarik dari biasanya. Dari kelima jurnal di atas telah dianalisis bahwa terdapat kesamaan fokus penelitian dalam hal meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran. Selain itu, kelima jurnal di atas memberikan hasil yang signifikan di mana siswa yang tadinya merasa bosan dengan materi yang diajarkan oleh guru, setelah diaplikasikan sebuah media pembelajaran, siswa menjadi tertarik dan memperhatikan tiap penjelasan materi dari guru. Jurnal yang dianalisis di sini menggunakan media pembelajaran sama, yaitu menerapkan media pembelajaran LKPD pada materi matematika. Perbedaan dari kelima jurnal di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jurnal di atas membahas tentang penggunaan berbagai media pembelajaran yang berfokus pada media LKPD. Sedangkan pada penelitian yang akan berlangsung, peneliti mengembangkan LKPD pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan PowerPoint. Pada penelitian yang akan datang, peneliti diharapkan membuahkan hasil yang positif dari penerapan media yang digunakan pada hasil belajar siswa, terutama pada hasil belajar materi matematika. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.